Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meris Aristiani, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tasikmalaya, akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.2. Inilah pertanyaan pemantik. Pertanyaan pertama yaitu apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajar setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan peserta didik, guru, kepala sekolah, komite, dan orang tua memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Kita sebagai guru sangat penting dan perlu mempelajari materi tentang pembelajaran sosial emosional sesuai dengan 5 kompetensi sosial dan emosional yang harus dimiliki. Hal tersebut agar dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosi, menetapkan dan mencapai tujuan positif, merasakan dan mempertahankan empati kepada orang lain, membangun dan mempertahankan hubungan positif, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Guru sebagai pemimpin pembelajar harus menerapkan kelima kompetensi sosial tersebut agar dapat mewujudkan pembelajaran yang nyaman, aman, menyenangkan bagi peserta didik dan menciptakan karakter peserta didik yang berbudi pekerti luhur sehingga akan terjadi perubahan positif pada diri peserta didik secara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Adapun tujuan pembelajaran sosial emosional yaitu memberikan pemahaman yang lebih baik kepada peserta didik tentang diri dan orang-orang di sekitar mereka, membantu peserta didik dalam memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang membantu mereka dalam memahami emosi diri, mengembangkan identitas diri, mengurangi stres atau tekanan yang dialami ketika proses pembelajaran, siswa mampu mencapai kebahagiaan dirinya. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Kaitannya modul 1.1 dan modul 2.2 yaitu pembelajaran sosial emosional ini lebih menitikberatkan pada pencapaian nilai-nilai budi pekerti yang dapat melatih peserta didik untuk memiliki kesadaran diri sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Guru sebagai pamong yang harus memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai KSE yang matang, sehingga mampu menciptakan ekosistem sekolah yang mendorong pertumbuhan budi pekerti. Guru juga harus memahami situasi lahir batin dirinya sendiri dan juga peserta didiknya. Kaitan modul 1.2 dan 2.2 yaitu pembelajaran sosial emosional ini merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Hal ini sesuai dengan nilai guru penggerak yang bersifat kolaboratif. Dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional ini, guru akan lebih mudah jika memahami dan memiliki nilai dan peran guru penggerak, sehingga akan turut mengasah dan meningkatkan nilai dan peran guru penggerak. Kaitan modul 1.3 dan modul 2.2 ini, pembelajaran sosial emosional ini dapat terwujud jika seorang guru penggerak memiliki visi yang dapat menciptakan perubahan budaya positif, sehingga dapat menghasilkan peserta didik yang berkarakter. Guru dapat mewujudkan visi yang diharapkan dengan prakarsa perubahan dengan memberikan pembelajaran kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab sehingga dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, kaitan modul 1.4 dan modul 2.2 yaitu pembelajaran sosial emosional ini sangat erat kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi karena satu sama lain menekankan pada kebutuhan belajar anak yang harus dipenuhi agar dapat menghasilkan peserta didik yang bertanggung jawab. Guru dan peserta didik dapat memahami dan mengenali emosi masing-masing sehingga akan mampu mengontrol diri dan dapat menciptakan suasana yang menyenangkan, aman, dan nyaman yang berpengaruh dalam penerapan budaya positif, baik berupa disiplin positif maupun keyakinan kelas dengan sebaik mungkin. Selanjutnya, modul 2.1 dan modul 2.2 sebagai guru dapat melakukan pembelajaran dengan mengidentifikasi perasaan dan emosi. Hal ini sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang memetakan kebutuhan setiap peserta didik yaitu kesiapan, minat, profil belajar dengan menggunakan strategi diferensiasi konten, proses, dan produk.
sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik, dan peserta didik akan merdeka dalam belajar. Kemudian pertanyaan lanjutan, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa, sehingga setelah mempelajari modul ini ternyata. Nah, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran hanya bertujuan untuk merubah pengetahuan dan keterampilan peserta didik saja, sehingga pembelajaran terfokus pada pemenuhan nilai belaka. Tetapi setelah mempelajari modul ini, ternyata belajar dapat mengubah karakter secara psikologis sehingga peserta didik memiliki kesadaran diri yang tinggi untuk dapat memahami perasaan diri dan orang lain, memiliki manajemen diri untuk dapat mengelola emosi, memiliki kesadaran sosial sehingga peduli dengan orang lain, memiliki kesadaran berelasi agar dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihan yang ada. Pertanyaan selanjutnya itu berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologi atau well-being. Dan 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah, sebelum mempelajari modul ini, bahwa pembelajaran yang baik dan memperhatikan murid adalah pembelajaran yang cukup melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga guru bisa fokus mengajar materi sesuai dengan kemampuan diri dan minat peserta didik. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah, yang pertama, menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, keterampilan berelasi, kesadaran sosial, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Menerapkan praktik kesadaran penuh atau mindfulness dengan menggunakan teknik STOP, dan menerapkan 4 indikator PSE yang berkaitan dengan kelas dan sekolah. Pertanyaan ketiga itu berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah bagi murid-murid dan bagi rekan sejawat. Yang pertama, bagi murid, yaitu memberikan pembelajaran eksplisit dalam kegiatan pembelajaran, melakukan integrasi dalam praktek mengajar guru, yaitu dengan melakukan pembukaan yang akrab dan menyenangkan, menciptakan iklim kelas yang menyenangkan, dan menerapkan budaya positif di kelas melalui praktek guru dan gaya interaksi dengan murid. Bagi rekan sejawat, yaitu melalui penguatan PSE pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah dengan menjadi teladan bagi guru atau tenaga kependidikan di sekolah, belajar dengan berbagi praktik baik dan berkolaborasi dengan cara membuat komunitas belajar di sekolah dan mengintegrasikan KSE. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.